Polisi telah menangkap menantu berinisial AF dan kelompoknya yang membunuh lansia Dumaris Deniwati Sitio yang berusia 60 tahun di Kota Pekanbaru Riau, pemirsa. Korban sebelumnya dirampok dan tewas di rumahnya oleh 4 pelaku pada Rabu 29 April 2026 lalu. Belakangan diketahui pelaku yang masih menantu korban merencanakan dan melakukan tindakan kejinya untuk menguasai harta korban. Mendalami informasi terkait pembunuhan dari mendiang Dumaris Deniwati Boru, terhubung bersama kita saat ini wartawan Tribun Pekanbaru, rekan Nasuha Nasution yang melaporkan langsung dari Polresta Pekanbaru. Selamat sore, rekan Nasuha. Selamat sore, rekan Justin. Rekan Nasuha, menurut informasi yang Anda himpun, siapa sebenarnya otak utama yang merancang skenario pembunuhan dan juga perampokan ini, rekan? Baik, terima kasih. Tribuners, dapat kami laporkan dari Pekanbaru Riau. Baru saja Polresta Pekanbaru bersama Polda Riau melakukan ekspos terhadap penangkapan 4 pelaku perampokan sekaligus pembunuhan sadis yang terjadi pada Rabu 29 lalu. Nah, ada 4 pelaku yang diamankan di 2 lokasi berbeda. 2 orang pelaku AF dan SL diamankan di Aceh Tengah, sedangkan 2 lainnya E dan L diamankan di Binjai. Sedangkan otak dari pelaku perampokan dan pembunuhan sadis yang terjadi di Rumpai Pekanbaru ini merupakan menantu dari korban Dumaris yang sempat dekat dengan anak korban pada 2022 silam dan melarikan diri pada 2023 ke Kota Medan, yakni inisial AF. Begitu, rekan Justin. Baik, dari keterangan AF sendiri, bagaimana perilaku dari korban sebenarnya, rekan Nasuha, hingga membuatnya gelap mata dan merencanakan aksi sadis ini? Baik, dari keterangan yang dihimpun pihak kepolisian dari 4 pelaku, AF menjadi otak dari pelaku pembunuhan sadis ini. Dia melakukan aksinya itu karena ada unsur dendam ataupun sakit hati tersinggung dengan keluarga dan mertuanya yang sempat dia tinggal di rumah tersebut selama setahun sejak menjadi istri dari anak pertama dari korban yang bernama Arnold. Di sana mereka sempat menikah selama setahun sebelum ia melarikan ke Kota Medan. Awalnya AF sendiri berencana untuk melakukan pengurasan harta terhadap mertuanya tersebut di Kota Pekanbaru. Namun niatnya ini berubah ketika sudah sampai di Pekanbaru bersama 3 orang rekannya, yang 1 orang merupakan ada hubungan dekat dengan pelaku ataupun otak pelaku sendiri, yakni inisial SL. Dan unsur dendam ataupun sakit hati menjadi motif utama AF melakukan aksinya ini ke korban Dumaris, gitu, rekan Justina. Baik, rekan Nasuha, dari rekaman CCTV yang juga beredar belakangan ini, pelaku sempat menyalami korban. Apakah selama ini hubungan mereka ini terlihat baik-baik saja di depan umum sebenarnya, rekan Nasuha? Baik, dari keterangan pelaku kepada penyidik polisian bahwa pelaku setibanya di rumah sempat menyalami korban, bahkan sempat mencium tangan dari korban Dumaris sendiri, dan Dumaris sempat menyampaikan ataupun menanyakan pada pelaku, sudah lama nggak ke rumah, kata korban pada saat itu. Dan kemudian hubungan antara keduanya memang sudah tidak baik-baik saja setelah pelaku melarikan diri ke Kota Medan pada 2023 silam. Begitu. Baik, sebenarnya bagaimana peran spesifik dari menantu sendiri dari AF ini dalam mengatur kedatangan dari para pelaku ke rumah korban, rekan Nasuha? Baik, peristiwa pembunuhan ataupun perampokan yang terjadi pada Rabu 29 April kemarin merupakan aksi yang kedua dilakukan oleh AF, di mana aksi pertamanya sudah pernah dilakukannya pada 8 April 2026 silam. Ia datang ke Kota Pekanbaru bersama SL yang diketahui sudah menjadi suami ataupun
suami sirihnya setelah meninggalkan Arnold, anak dari korban, pada 2023 silam. Di 8 April 2026 itu, AF bersama SL mendatangi rumah korban dan menghubungi mantan ataupun suaminya Arnold. Mereka masuk ke dalam rumah dan berhasil mengambil uang di rumah korban sebesar 4 juta rupiah dan membawa uang tersebut ke Kota Medan. Dan untuk kedatangan kedua ini memang diniatkan oleh AF dengan membawa 3 orang temannya itu untuk melakukan pengurasan harta ataupun merampok di rumah orang yang pernah menjadi mertuanya tersebut. Namun niatnya itu berubah ketika sudah sampai di Kota Pekanbaru. Saat menginap di sebuah hotel melati di Kota Pekanbaru, niat AF kemudian berkembang menjadi ingin menghabisi seluruh keluarga korban, termasuk yang pernah menjadi suaminya sendiri, Arnold, kemudian adiknya Arnold yang diketahui bekerja di sebuah rumah sakit di Kota Pekanbaru, dan bahkan mertua laki-lakinya. Kemudian pada saat kejadian, dia sengaja menghubungi Arnold untuk mendatangi sebuah ruko tempat mereka menyiapkan siasat itu untuk mempertanyakan kondisi rumah pada saat kejadian, sebelum kejadian maksud kami. Dan mereka sempat melakukan pengintaian beberapa hari sebelum peristiwa pembunuhan tersebut di sekitar rumah korban. Demikian. Artinya apakah tidak ada kecurigaan dari anak korban sendiri, rekan Nasuha? Baik, dapat kami sampaikan juga untuk status ataupun kondisi dari anak korban sendiri yang bernama Arnold, diketahui mengalami keterbelakangan mental ataupun orang dengan berkebutuhan khusus, sehingga dia tidak sampai berpikir lebih jauh niat dari pelaku ini. Ini merupakan hasil dari pemeriksaan pihak kepolisian karena saksi Arnold sempat diperiksa di Polsek dan Polresta Pekanbaru sebelum pelaku dilakukan penangkapan. Seperti yang disampaikan oleh rekan Nasuha tadi, bahwa kejadian terbaru ini adalah kedatangan kedua kali dari para pelaku. Apakah para pelaku ini tidak menyadari adanya CCTV di rumah tersebut, rekan Nasuha? Baik, memang pada aksi pertamanya tidak ada CCTV di lokasi tersebut. Hanya saja setelah kejadian kehilangan uang 4 juta yang pertama, oleh keluarga korban ataupun suami korban berinisiatif untuk memasang CCTV untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku yang masuk ke dalam rumah. Pelaku sendiri mengetahui adanya CCTV itu setelah mereka mengeksekusi korban di rumah tersebut. Mereka melihat ada CCTV dan dalam keadaan panik mereka menghancurkan CCTV tersebut. Demikian rekan Yusuda. Baik, mungkin bisa dikonfirmasi kembali seperti tadi yang disampaikan oleh rekan Nasuha bahwa AF atau menantu dari korban ini sudah memiliki hubungan baru dengan orang baru atau nikah siri dengan pria lain, yakni apakah betul dengan pria yang membawa kayu untuk memukul, yakni eksekutor tersebut, rekan Nasuha? Ya, dari keterangan pihak kepolisian saat ekspos tadi, otak pelaku pembunuhan atau perampokan itu, yakni AF, sudah melakukan nikah siri dengan eksekutor pembunuh di rumah Dumaris di Rumbai tersebut, yakni inisial SL. Mereka berkenalan di Kota Medan karena AF setelah lari dari rumah mertuanya di Pekanbaru menuju ke Medan dan bekerja di sebuah terapi spa di Kota Medan dan bertemu dengan SL, dan mereka melangsungkan pernikahan siri di Kota Medan sendiri. Sedangkan dua pelaku lainnya, yakni E dan L, merupakan yang perempuan satu lagi merupakan teman SMP dari AF. Sedangkan satu pria lainnya merupakan teman dekat dari temannya si AF.
dan mereka sepakat untuk bersama-sama ikut untuk menjalankan misi perampokan ke Kota Pekanbaru ini. Apa iming-iming dari AF sendiri kepada para rekan-rekannya? Rekan Naswa mungkin sudah ada informasi? Baik, dari informasi yang kami himpun tadi, dia hanya mengajak rekan-rekannya ini untuk mendapatkan sejumlah uang di rumah mertuanya yang menurutnya memiliki harta yang bisa untuk dikuras. Dan dapat kami informasikan juga, keempat dari pelaku ini datang ke Pekanbaru sendiri dalam kondisi menggunakan narkoba, sehingga aksi yang dilakukan mereka ini cukup nekat, rekan kami di sini. Adakah indikasi penggunaan obat terlarang rekan Nasuha atau pengaruh lain dari para pelaku sehingga menjadi stimulan mereka nekat melakukan aksi keji ini terhadap korban? Ya, baik, dari keterangan kepolisian tadi memang saat dilakukan tes urin ataupun tes penggunaan narkoba, diketahui keempat pelaku ini positif menggunakan narkoba, dan sebelum aksi perampokan dan pembunuhan, mereka mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi. Dan setelah melakukan aksi, mereka sampai di Kota Medan sempat juga melakukan pesta narkoba di sebuah lokasi tempat hiburan di Kota Medan. Baik, ancaman hukuman mati sudah disangkakan. Apa sebenarnya poin pemberat utamanya terhadap para pelaku ini, rekan Nasuha dari pihak berwajib sendiri? Salah satu poin yang sangat memberatkan empat pelaku ini adalah pembunuhan dengan perencanaan, di mana mereka sudah menyiapkan kayu balok untuk melakukan eksekusi ataupun membunuh korban. Dan bahkan niat empat pelaku ini tidak hanya satu korban, akan tetapi ingin mengeksekusi 4 orang yang berada di dalam rumah tersebut. Dari keterangan pihak kepolisian juga dijelaskan tadi, Arnold sempat menjadi target dari pelaku ini, di mana setelah mengeksekusi korban Dumaris, Arnold sempat dibawa untuk mengikuti mereka ke Minas yang berjarak sekitar 30 km dari lokasi kejadian, di mana Arnold disuruh mengikuti mereka menggunakan sepeda motor dengan membonceng salah satu pelaku, dan Arnold pun mengikuti mereka sampai ke daerah yang bernama Minas sekitar 30 km dari Kota Pekanbaru, dan rencananya pelaku ini juga mengeksekusi Arnold di sana dan mengambil sepeda motor milik Arnold. Hanya saja muncul rasa kasihan mereka kepada Arnold yang diketahui memiliki keterbelakangan mental ataupun berkebutuhan khusus. Akhirnya AF, orang yang pernah menjadi istri Arnold, berikan uang kepada Arnold sebesar 50.000 dan menyuruh Arnold kembali ke Pekanbaru. Akhirnya tidak terjadi ataupun perampokan terhadap Arnold ataupun rencana pembunuhan terhadap Arnold. Demikian rekan. Baik, terima kasih informasi Anda rekan Naswa Nasution melaporkan langsung dari Pekanbaru. Kami nantikan perkembangan informasi selanjutnya terkait pembunuhan dari Dumaris Deniwati Boru. Selamat bertugas kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kapolresta Pekanbaru, Kombes Muhammad. Yang saya hormati juga Pak Dir Reskrim Polda, Pak Kombes Hasim Dia, dan bersama kita ada Kasubdit Pak Abang Roy, Kanit Resmo, ya, dan juga ada juga Kasat Reskrim Kanit Resmo dari kemudian juga ada Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Andi, dan juga penyidik dari kasus yang ditangani. Pada kesempatan siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman awak media yang setia menunggu dari tadi. Tentunya dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan kegiatan konferensi pers tentang pengungkapan kasus
dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Dasar daripada pengungkapan ini adalah berdasarkan laporan polisi B36 4 Romawi 2026 SPKT Kota Pekanbaru Polda Riau pada tanggal 30 April atas nama pelapor. Waktu kejadian ini adalah pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun tempat kejadian perkara itu beralamat di Jalan Kurnia 2 nomor 20 RT 5 RW 15 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Dari kejadian ini tentu perlu saya sampaikan bahwa tim, ya artinya tim gabungan yang terdiri dari Polsek Rumbai, juga ada juga dari Satreskrim Polresta Pekanbaru, di backup dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Riau, ya telah melakukan olah TKP dan juga telah mengamankan ya 4 orang pelaku. Dari pelaku ini tentunya didapat keterangan beberapa orang yang dilakukan pemeriksaan. Jadi saya akan menyampaikan secara umum dulu. Dari laporan polisi yang diterima tersebut pada hari Rabu tanggal 29 April tersebut, kami tentunya menjadi atensi karena ini menyangkut warga masyarakat di mana korban yaitu adalah seorang wanita berusia lanjut, artinya sudah 60 tahun, atas nama korban almarhum Dumaris Deniwati Borusitio, berusia 60 tahun yang memang tinggal di alamat tersebut dan mengalami musibah ataupun juga peristiwa terjadi tanggal 29. Dan dengan ini juga Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan tentunya memberi atensi kepada seluruh jajaran untuk melakukan pengungkapan kasus ini seterang-terangnya. Beliau langsung memonitor pergerakan ataupun juga kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara ilmiah atau yang kita katakan scientific crime investigation. Kami juga melibatkan unsur bantuan teknis baik dari Binlapfor, kemudian juga dari Inavis, dan juga terhadap korban, keluarga korban, kami melakukan pendampingan secara psikologi. 6 di hari Sabtu itu pelaku dapat ditangkap dan dibawa ke Polresta Pekanbaru wilayah hukum Polda Riau. Pengejaran ini tidaklah mudah rekan-rekan wartawan sekalian dan seluruh masyarakat yang menyaksikan kegiatan konferensi pers ini. Pengejaran ini tidaklah mudah karena pelaku begitu melakukan aksinya itu sempat melarikan diri ke wilayah di luar wilayah hukum provinsi atau wilayah hukum Polda Riau. Ini lapangan tentu kami kumpulkan agar terangnya suatu masalah, karena bagaimanapun juga unsur-unsur pasal yang akan dipersangkakan harus sesuai dengan makna dan tujuan hukum. Kami sampaikan, dan untuk itu juga kami memberikan kesempatan kepada Bapak Kapolresta Pekanbaru untuk dapat memberikan secara umum karena ini adalah menyangkut wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Terima kasih seluruh rekan-rekan media. Alhamdulillah, pertama-tama saya kembali mengucapkan turut berbela-sungkawa, turut berduka cita kepada seluruh keluarga korban dan yang ditinggalkan. Kemarin kami dengan Pak Kabid Humas dan Pak Dirkrim juga sudah 2 hari di rumah duka sampai dengan ke pemakaman. Hari ini kami kembali mengucapkan turut berbela-sungkawa, turut berduka cita. Semoga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan segera mendapat penhiburan. Dari kejadian kami juga terima kasih atas bantuan seluruh jajaran kepolisian, khususnya jajaran kepolisian Polda Aceh, Polres Aceh Tengah maupun Polda Sumut, Polres Binjai. Jadi tanggal 29 kejadian, besoknya tanggal 30 malam, alhamdulillah 2 orang pelaku utama AF dan SL berhasil
diamankan di Aceh Tengah. Selanjutnya besoknya pada tanggal 1 pagi hasil pengembangan 2 orang sisanya atas nama E alias I dan L berhasil diamankan di Binjai. Alhamdulillah dalam waktu cepat kami berhasil memenuhi harapan-harapan masyarakat untuk segera melakukan pengungkapan terhadap kejahatan yang sangat keji ini. Untuk kejahatan tersebut kami jerat dengan pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Pasal 459 dan atau pasal 458 ayat 3 dan atau pasal 479 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Untuk barang bukti sudah berhasil kami amankan sebagian besar, khususnya barang-barang milik korban yang diambil oleh para pelaku, terdiri dari perhiasan-perhiasan emas berupa gelang, anting, cincin, kalung, pin maupun kotak perhiasan. Terdapat juga barang bukti handphone serta laptop, speaker, jam tangan, dan teropong. Berdasarkan hasil pemeriksaan semalam dari pelaku utama otak berencana, untuk motif kejahatan keji ini adalah sakit hati dengan alasan si pelaku saat menjadi menantu, saat masih tinggal serumah, sering dimaki-maki, sering dimarahi oleh korban. Ini pengakuan pelaku, pengakuan tersangka. Serta motif ekonomi, ingin menguasai harta-harta milik korban. Rangkai terkait pengungkapan terhadap para pelaku, yang mana pasca kejadian kami mengumpulkan bukti-bukti petunjuk yang salah satunya mengumpulkan CCTV rangkaian dari perjalanan para tersangka yang menggunakan mobil semi hitam ini dari TKP sampai termonitor terakhir sama kami di SPBU Muara Fajar. Dari SPBU Muara Fajar kami monitor mereka mengisi BBM, lalu kami melakukan pengecekan terhadap nopol kendaraan. Kami berkoordinasi juga dengan Polda Su dan Polda Aceh, terutama pada Polres Aceh Tengah, karena plat dari kendaraan tersebut berasal dari Aceh Tengah. Berangkat dari info tersebut, kami berkoordinasi dengan Aceh Tengah untuk bertukar informasi, sembari kami dari Pekanbaru menuju ke Aceh, dan dari jajaran Direktorat Kriminal Umum juga menuju ke arah Medan, karena kami bagi 2 tim untuk mengejar pelaku agar segera terungkap. Dari tim yang dipimpin oleh Kasat Reskrim yang berada di Aceh dan tim yang juga kita urut saja. Di 2022 ini tersangka atas nama AF itu nikah dengan anak korban bernama Arnold. Kemudian bertahan 1 tahun. 2023 tersangka ini bukan cerai ya, tapi meninggalkan rumah kemudian pergi ke Medan. Masalah apa yang menjadi permasalahan di rumah tangga tidak perlu kita sampaikan di sini. Kemudian tersangka ini pergi ke Medan. Di Medan itu bekerja di salah satu tempat spa di Medan sebagai kasir. Sebagai kasir di sana selama berapa tahun, dari 2023. Kemudian datang ke sini 2026. Selang waktu 2026 itu tersangka atas nama AL ini yang merupakan mantu itu masih berhubungan lewat handphone maupun WhatsApp terhadap korban. Menurut keterangan anak korban, masih meminta nafkah, baik uang maupun komunikasi-komunikasi yang lain. Kemudian dari hasil interogasi terhadap mantu,
yang menjadi otak pelaku. Niat mereka ke Medan, ulangi, niat mereka ke Pekanbaru sengaja untuk merampok. Kemudian dengan membawa tersangka SL. Apa hubungan SL dengan AF? Itu adalah mereka hubungan dekat, mereka sudah melakukan nikah siri. Oke. Di TKP ini bukan sekali mereka melakukan perampokan, sudah 2 kali. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama itu di tanggal 8. Di tanggal 8 itu mereka merampok dan mengambil sejumlah uang, sejumlah 4 juta. Mereka mengambil, pada saat itu hanya ada Arnold saja yang di rumah. Kemudian mereka mengambil uang dan mereka pergi ke Medan. Itu yang pertama. Menurut keterangan keluarga, mengalami kebutuhan khusus, memberikan informasi bahwa di rumah itu hanya ada inang atau korban. Kemudian para pelaku bersegera ke lokasi TKP dengan meninggalkan Arnold yang menggunakan sepeda motor. Maka kalau rekan-rekan lihat di CCTV yang beredar, kehadiran Arnold itu di belakang, terlambat. Itu habis pertemuan dengan para pelaku di jalan, salah satu ruko di Jalan Sudirman. Itu runtut ceritanya. Kemudian mereka datang duluan di TKP. Kemudian si mantunya ini atas nama AF ini masuk, kemudian salaman, mencium tangan korban, kemudian berpura-pura berkomunikasi. Kemudian korban bertanya, sudah lama kamu tidak ke sini, tumben kamu ke sini. Tiba-tiba otak eksekutor atas nama SL ini masuk dan berpura-pura sebagai supir Grab. Kemudian ingin menagih tagihan Grab sebesar Rp300.000. Saya supir Grab, anak ibu ada menggunakan Grab, tidak bayar. Pada saat percakapan dengan korban mengatakan bahwa saya tidak pernah menggunakan Grab, yang menggunakan orang lain, kenapa harus saya bayar? Pada saat percakapan berlangsung, tiba-tiba otak pelaku ini, ulangi, eksekutor, melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih 5 kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Rekan-rekan sekalian, karena tanggal 8 itu mereka datang, CCTV itu belum ada. Tanggal 29 mereka datang, kaget lihat ada CCTV di rumah. Sehingga yang terjadi mereka panik. Kemudian CCTV itu hanya dirusak saja. Sebagian dirusak. Kemudian korban ditarik, diseret ke dapur. Kemudian yang lain melakukan aksi, melakukan pengambilan barang-barang. Tidak berselang lama, saudara Arnold datang, tiba. Kalau lihat di CCTV, kita kadang-kadang bisa lihat pada saat CCTV itu Arnold datang terlambat, ditahan oleh 2 perempuan ini, yaitu inisial AF dan LB, mengajak ngobrol di garasi. Kemudian dua laki-laki ini melakukan aksi di dalam. Setelah selesai, kemudian para pelaku keluar. Pada saat keluar, itu Arnold diajak pergi. 3 orang naik kendaraan, kemudian 1 perempuan atas nama inisial LB itu berboncengan dengan Arnold. Berboncengan dengan Arnold dengan tujuan pertama ke ruko, salah satu di ruko di Jalan Sudirman, nanti akan dicek oleh Polresta.
Pemirsa, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Kepolisian Daerah Polda Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, mengungkap para terduga pelaku pembunuhan wanita lanjut usia berinisial D di Pekanbaru Riau positif narkoba. Pembunuhan itu terjadi di kediaman korban pada Rabu 29 April 2026. Menurut keterangan kepolisian, 4 terduga pelaku adalah AF, SL, E alias I, dan L. Hasil pemeriksaan kepada keempat tersangka tersebut, AF maupun SL termasuk E dan L, positif menggunakan amfetamin atau ekstasi, bahkan sempat pesta miras. Informasi ini dikonfirmasi Pandra dalam konferensi pers di Polresta Pekanbaru pada Minggu 3 Mei 2026. Pandra menyebut pengaruh dari stimulan dan halusinogen membuat para terduga pelaku berani melakukan aksi keji sampai korban meninggal dunia. Keempat pelaku ini sudah berada di Pekanbaru sejak Sabtu 25 April 2026 dengan menginap di Hotel Melati di Jalan Riau. Di sana mereka merencanakan yang awalnya ingin merampok berubah menjadi ingin menghabisi semua isi penghuni rumah, termasuk Arnold, anak korban dan juga adik korban. Beberapa hari sebelum kejadian, mereka sempat melakukan penggambaran lokasi target yang akan dirampok, yakni rumah korban.